Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas belajar kisah dari kesuksesan produsen es krim Wall. Ada kisah menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan tentang kisah dari produsen es krim ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kita semua tahu bahwa Walls adalah perusahaan yang membuat es krim. Tapi dulunya, perusahaan itu bermula dari sebuah usaha menjual daging. Saat itu di tahun 1786, Richard Walls membuka kiosnya di pasar St. James, London. Nah, gara-gara kinerjanya yang bagus sebagai tukang daging, Pak Walls menerima penghargaan royal pertama oleh Pangeran George Prince of Wales sebagai penyedia bahan daging terbaik. Menerima penghargaan dari kerajaan tentu saja hal itu sangat membanggakan. Usaha daging Pak Walls pun semakin laris dan tambah berjaya di tahun 1824 hingga keuangan perusahaan membaik dan ia bisa menyewa sebuah gedung yang lebih besar di Jalan Jermyn, London, sebuah tempat yang cukup elit dan mentereng. Namun beberapa tahun kemudian Pak Richard Walls meninggal dunia. Bisnisnya lalu dilanjutkan oleh sang istri yaitu Nyonya Anne. Tapi malang, beberapa tahun kemudian Nyonya Anne juga meninggal dunia. Akhirnya Thomas Walls, anak dari almarhum Pak Richard Walls dan almarhumah Nyonya Anne, mau tidak mau mengambil alih bisnis orang tua mereka. Padahal saat itu ia masih berusia 19 tahun. Masih muda, tidak memiliki pengalaman, kikuk, dan masih harus mengurus adiknya yang berusia 14 tahun, Thomas Walls membuat bisnis daging orang tuanya babak belur. Tapi karena ia adalah seorang yang gigih, mau belajar dan tidak mudah menyerah, bisnis warisan dari ayahnya itu pun lambat laun kembali berjaya. Thomas Walls menikah dan memiliki dua anak yang diberi nama Thomas Walls Jr. dan Frederick Walls. Saat mereka sudah tumbuh besar, Thomas Walls mengajari kedua anaknya itu tentang seluk-beluk dunia bisnis. Ia tidak ingin apa yang menimpanya dulu, yaitu gagal di awal saat mewarisi bisnis ayahnya, terjadi juga pada anak-anaknya. Tahun 1913, gara-gara Perang Dunia, penjualan daging mengalami penurunan omset yang luar biasa. Bisnis pun jatuh, sehingga perusahaan terpaksa mem-PHK banyak karyawannya. Kerugian semakin membesar dan Thomas Walls Jr., anak dari Thomas Walls, yang saat itu sudah dipercaya mengelola perusahaan, dituntut untuk menemukan solusi agar usaha dapat terselamatkan. Ia lalu menempuh kebijakan harga daging murah. Tujuannya sih biar banyak yang membeli. Kalau harga murah kan otomatis penjualan naik kan? Begitu yang ia pikir. Tapi kenyataannya strategi itu tidak mendongkrak tingkat penjualan daging. Justru usaha makin buruk karena keuntungan yang makin merosot. Thomas Walls Jr. pusing memikirkan nasib usahanya. Sepertinya perusahaan yang dirintis oleh kakeknya itu akan hancur di tangannya. Siang itu udaranya panas sekali. Ia merenung sambil menyeka keringat yang terus mengucur dari pelipisnya. Ia juga merasa lapar. Dari pagi ia ingat sama sekali belum makan. Ia lalu mencari es krim yang bisa ia bawa dengan hanya satu tangan. Jadi ia bisa memakannya dengan mudah sambil berjalan. Tapi dicari kemanapun, produk seperti itu tidak juga ia temukan. Dari kejadian itu, Thomas Walls Jr. pun menemukan sebuah ide. Ia ingin menjual produk es krim seperti itu. Ia lalu mencoba membuatnya dengan bahan dasar susu yang dibekukan. Dan saat es krim itu jadi dan ia mencobanya, es krim itu memang gampang dibawa dan sangat praktis. Ia pun ingin membuat produk itu dalam skala yang lebih besar. Tapi ia terkendala dengan masalah dana. Thomas Walls Jr. tidak memiliki uang. Perusahaannya saja memiliki hutang yang banyak sekali. Akhirnya setelah memikirkannya masak-masak, pada tahun 1920, Thomas Walls Jr. menjual sebagian perusahaan ke Lever Brothers and Margarine Uni, cikal bakal dari perusahaan Unilever. Ide bisnis menjual es krim awalnya ditertawakan. Aneh sekali.
Masa biasanya jual daging kok sekarang malah jualan es krim? Tapi Thomas Wolfe Jr. mengatakan bahwa ia sangat yakin produknya itu bakalan laris. Sangat yakin sekali. Ia bahkan sampai rela memberikan seluruh saham perusahaan yang ia miliki jika idenya itu sampai gagal. Akhirnya ide menjual es krim dari Thomas Wolfe Jr. pun disetujui. Tahun 1922, es krim yang diberi nama Paddle Pop itu mulai diproduksi. Dan seperti prediksi dari Thomas Wolfe Jr., es krim itu memang sangat laris di pasaran. Semua orang menyukainya, dari anak-anak, dewasa, orang tua, pemuda, dan para gadis. Ya siapa sih yang nggak suka sama es krim? Ya mungkin kalau orang itu lagi sariawan dia nggak suka es krim. Tapi kalau dia baik-baik saja, apalagi di saat musim panas, ya pasti sukalah dengan es krim. Karena keberhasilan menjual es krim itu, Thomas Wolfe Jr. pun menerima banyak dana segar, yang beberapa ia gunakan untuk kembali menyehatkan toko daging warisan dari keluarganya. Semenjak itu, es krim Wolfe pun semakin populer, dan produknya terjual hingga kemana-mana dan diekspor ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Luar biasa sekali ya kisahnya es krim Wolfe. Rupanya, di balik rasa manis dari es krim itu, tersembunyi kisah pahit tentang perjuangan berat di masa lalu. Kalau aku suka es krim Wolfe yang cornetto. Ada kerupuknya dan rasanya tuh enak banget. Kalau kamu suka es krim Wolfe yang apa? Terima kasih sudah menonton videoku. Usulkan cerita apa yang ingin kamu tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.